Di video sebelumnya tentang dry dock sudah saya jelaskan tentang water blasting ya, yang biasanya orang menggunakan sunblast atau menggunakan pasir. Di sini kita menggunakan air. Selain itu sudah kita ceritakan tentang kegiatan-kegiatan dry dock untuk bagian deck ya, termasuk apa-apa aja yang di maintenance ketika di dock, khusus di bagian deck atau di bagian luar kapal. Nah, spesial di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya tentang dry dock di bagian engine ya, atau di engine room itu ngapain aja sih? Nah, di engine room itu teman-teman, selain permesinan-permesinan yang kecil yang bisa diangkat dibawa ke workshop atau ke darat, ada juga permesinan yang di overhaul di tempat ya, atau di engine room itu sendiri, seperti misalnya generator kita ini. Kemudian yang lainnya seperti cuci-cuci cooler, seperti yang di video ini, dan hal-hal lainnya yang masih banyak lagi. Hingga pekerjaan elektrikal seperti cleaning MCB, cleaning bus bar, kemudian major test, dan lain-lainnya. Teman-teman tertarik? Tonton videonya sampai habis ya. Mimin yakin videonya akan sangat berfaedah dan mudah-mudahan bermanfaat. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut ya. Video referensi pelaut Indonesia. Ratusan video berfaedah tentang keseharian dan informasi tentang pelaut sudah diuploadkan. Mohon dukungan, like, dan subscribe ya. Oke kuy, gasken. Teman-teman, jika teman-teman sering dengar kapal pecah, seperti kapal pecah gitu ya kan, kalau ada ibu kos tuh datang ke kosan, ini kamar seperti kamar pecah, kapal pecah gitu. Nah, inilah suasananya mungkin yang mencerminkan kapal pecah seperti apa. Biar teman-teman puas nontonnya, saya ajak teman-teman keliling ya, dari ujung sampai ke ujung di engine room, apa aja yang dibuka, apa aja yang lagi dikerjakan. Nah, ini yang dinamakan dengan sub ya teman-teman, yaitu bagian sub propeller paling belakang. Sedang dibongkar, akan dilakukan penggantian bearing dan subsealnya ya. Nah, kalau yang ini sedang dilakukan penggantian bearingnya untuk daun kemudi ya, atau rudder. Nah, kalau manhole itu adalah after peak tank ya, yaitu balas belakang, sedang dilakukan cleaning tankinya. Kemudian ini adalah pompa dan motornya steering gear ya, sedang dan udah diangkat juga ke darat untuk dilakukan maintenance di darat, yaitu overhaul dan penggantian bagian-bagian yang harus diganti. Seperti teman-teman udah ketahui, ruangan ini disebut dengan steering gear room ya. Jadi di dalamnya pompa steering dan rudder ya, atau daun kemudi, termasuk tangan-tangan atau armnya dari daun kemudi. Kalau yang ini adalah stern tube bagian kiri ya, atau forsage. Kemudian untuk yang warna kuning itu namanya sub bearing ya. Kita tidak melakukan maintenance untuk sub bearing kali ini karena running hour-nya belum mencukupi. Yang bagaikan kapal pecah seperti yang saya sampaikan tadi itu bukan cuma di engine roomnya ya teman-teman, termasuk di control room ya. Control room kita itu udah berantakan kan lah pokoknya.
Nah, video ini adalah alurnya panel ya, atau exhaustnya main engine dan generator melewati ini semua. Kemudian kita menemukan adanya kebocoran ya. Seperti teman-teman ketahui, kebocoran pada exhaust di panel ini agak susah diketahuinya ya, sehingga pada saat dry dock kita melakukannya dengan water test ya, yaitu dilakukan dengan cara ngeblank exhaust main engine dari mulai turbochargernya, kemudian dari atas dari Monkey Island itu kita isi air, semua exhaustnya berisi air, sehingga kalau bocor diketahuin ada air yang netes gitu. Nah, seperti yang kita dapatkan dan kita lihat di video yang di-shoot oleh teman-teman dari dry dock ini. Nah, untuk main engine sendiri, seperti saya bilang tadi bahwa kita belum mencapai running hour untuk overhaul, yaitu ini baru 4.000 ya. Kalau untuk overhaul itu 10.000 lah minimal. Jadi kita hanya melakukan maintenance dengan lashing ya, atau adjust tappet kayak gitu. Tentu saja maintenance yang lain, penggantian pompa, seal-sealnya, kemudian cleaning aftercoolernya, intercoolernya, kemudian jaket dan sebagainya. Termasuk melakukan diagnosis lewat komputer yang disambungkan dengan SCM-nya mesin-mesin Caterpillar ini. Ini adalah kegiatan clearance untuk sub propeller ya, yaitu ketika propeller sudah terpasang lagi, kita lakukan clearance pada sub, pada stern tube-nya. Alhamdulillah clearance-nya sesuai dengan standar, tidak terlalu banyak gapnya, sehingga insya Allah aman ketika nanti udah cebur atau nyemplung di laut. 0.35. Okay. One. Di next video akan saya sampaikan tentang bagaimana fixing back ya, atau install kembali permesinan-permesinan yang tadinya dibawa ke darat di maintenance di dock atau di workshopnya pelabuhan atau dry dock ini. Kemudian kita install kembali di engine room, lalu akan dilakukan pengetesan sebelum akhirnya bisa dinyatakan atau bisa saya tanda tangan bahwa pekerjaan sudah selesai. Nah, agar tidak ketinggalan next videonya, teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Dan jika teman-teman merasa akan membutuhkan video informasi seperti ini. Video-video berikutnya juga akan saya sampaikan tentang bagaimana kita nyemplung lagi ke laut di pelabuhan, kemudian masih dilakukan kelanjutan dari maintenance yang belum terselesaikan, termasuk acara jalan-jalan kita mencari restoran-restoran Indonesia di Dubai,
Dan tentu saja acara jalan-jalan kita di Dubai. Let's go. Oke guys, ini adalah jalan-jalan pertama kita. Kita akan ke sana guys. Nah, ini adalah namanya Dubai Prank. Oke guys, tebak kita lagi ada di mana? Di sini dia. Yeah, I love Dubai. Oke guys, kita berada di Dubai Public Park. Jadi Dubai Public Park itu berada di Dubai Prank. Jadi tempatnya itu kayak buat exercise kayak gitulah, jogging dan sebagainya. Tapi sayang banget kita sekarang udah malam. Jadi kemungkinan di belakang kita itu tiketnya. Kalau mungkin siang kita bisa masuk guys. Mudah-mudahan besok-besok kalau siang kita bisa masuk di sini. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.